Apa itu tumakninah? Tumakninah itu sukunun ba'da harakatin, diam sesudah ada gerakan. Patokan yang namanya tumakninah itu an yastaqirra a'dha'uh, anggota-anggota tubuh kita kudu diam, bihaitsu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu, dalam artian kudu ada pisah antara rukun yang kita mau tuju dengan rukun yang sebelumnya. Ukurannya berapa tumakninah itu? Ukurannya 4 detik. Ini biar gampang. Subhanallah. Allahu ya Allahu ya Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tasi'uha tumakninatun fi kullin. Betul? Baik. 156, 4 baris dari bawah. Wa tasi'uha, dan adapun ke-9 daripada rukun-rukun salat, yaitu tumakninah fi kullin, pada tiap-tiap satu, minar ruku'i, daripada ruku', wasujudaini, dan 2 sujud, wal julusi bainahuma, dan duduk antara 2 sujud, wal i'tidali, dan i'tidal. Walau kana fi naflin, walau kana, meskipun ada, oleh duduk antara 2 sujud dan i'tidal, yakni tumakninah pada duduk dan pada i'tidal, fi naflin, yaitu pada solat sunat. Khilafan lil anwar, berbeda pendapat bagi kitab al-anwar. Wa dhabituha an yastaqirra a'dha'uhu bihaitsu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu. Wa dhabituha, adapun patokannya tumakninah, catatan tumakninah itu an yastaqirra a'dha'uhu, yaitu bahwa tetap diam oleh anggota-anggota tubuhnya seseorang, artinya diam bihaitsu yanfasilu, dengan sekira-kira terpisah, man taqala ilaihi, oleh sesuatu yang pindah oleh seseorang menuju kepadanya, terpisah aman taqala anhu, daripada sesuatu yang pindah ia daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita berdaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kita akan membedah tentang tumakninah di dalam sholat. Jadi ulama di dalam menyebutkan rukun sholat yang kita maklumi dari mulai takbir sampai salam, itulah namanya sholat. Aqwalun
wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusatin. Salat itu adalah beberapa ucapan dan beberapa gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itulah salat. Nah, para ulama di dalam menyebutkan rukun salat ini beragam, artinya berbeda-beda jumlah angkanya, meski isinya sama, penyebutannya berbeda-beda. Bila kemudian Fathul Muin yang kita bedah ini tumakninah dikumpulkan menjadi satu dengan satu sebutan. Artinya rukun solat kesekian tumakninah. Dengan kalimat begitu, maka jumlah rukun solat ada 14. Jumlah rukun solatnya 14. Kita mau ngambil dari mana dulu? Yang terkecil. Baik. Ada ulama menyebutkan rukun solat ini 13. Yang terkecil dulu. Ada ulama menyebutkan rukun solat itu 13 penyebutannya. Seperti Al-Imamun Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibin. Begitu juga Al-Imam Bafaddal Al-Hadrami di dalam Muqaddimah Hadramiyahnya, itu juga 13 menyebutkannya. Uraiannya, bila kita mendengar ada kiai kita ngaji di mana majlis mengatakan rukun solat 13, maka jangan salahkan. Itu maknanya kiai itu dengan menyebutkan rukun solat 13, tumakninah tidak disebut tapi ada. Tumakninah tidak disebut tapi ada. Contoh begini maksudnya, enggak disebut tapi ada. Angka enggak ngikut, penyebutannya ngikut. Contoh, niat, takbir, kalau 13 nih, niat, takbir, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku plus tumakninah. Tuh, angkanya enggak ada. Ruku plus tumakninah. I'tidal plus tumakninah. Tuh. Jadi ada di situnya ada tuh. I'tidal plus tumakninah. Sujud plus tumakninah. Duduk antara dua sujud plus tumakninah. Begitu menyebutkannya. Terus tasahud akhir. Duduk tasahud akhir. Terus membaca tasahud akhir. Kemudian membaca sholawat pada tasahud akhir, sholawat Nabi, begitu. Kemudian salam, tuh 12 tuh. Kemudian tartib, 13. Isinya ada tuh kalimat tumakninah, tapi angkanya tidak muncul. Itu namanya rukun sholat 13. Jadi metode ulama, metode berbeda-beda metode. Begitu, tapi isinya sama. Kenapa saya harus urai ini dulu? Supaya kita tidak, lah itu salah, jumlahnya sekian kok sekian. Belum tentu begitu. Karena itu mata tasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu 'alan nas. Manakala luas wawasan seorang muslim, maka tidak gampang nyalahin orang. Begitu. Supaya kita enggak nyalahin,
Jadi kalau rukun sholat itu jumlahnya 13, itu maknanya tumakninah ada tapi angkanya tidak ada. Disebut hayatun tabi'atun lil arkan, sesuatu yang mengikuti rukun secara otomatis. Itu tumakninah kalau 13. Kemudian ada ulama menyebutkan 14. Nah ini Fathul Muin salah satunya, rukun sholat 14. Bila 14 tumakninah yang tadi tidak disebutin, sebutin aja sekali, begitu. Jadi rukun sholat berikutnya tumakninah. Nah tumakninah ini adanya pada ruku, adanya pada sujud pertama, adanya pada sujud kedua, adanya pada duduk di antara sujud, adanya pada i'tidal. Pokoknya tumakninah aja. Maka dari 13 nambah 1. Penyebutan tumakninah sama dengan 14. Itulah kitab yang mengacu kayak begitu, namanya Fathul Muin. Menyebutkannya 14 rukun sholat. Kemudian kita yang maklum, sering kita dengar rukun sholat 17. Itu tumakninah disebut semuanya. Jadi kalau disebut semuanya, jadi berulang-ulang kalimat tumakninahnya, maka jadinya 17. Contoh nih, niat takbir, nih 17 nih, niat takbir, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumakninah, tuh disebut. I'tidal, tumakninah, begitu. Sujud 2 kali, tumakninah. Duduk antara 2 sujud, tumakninah. Tuh, itu udah 10. Duduk tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, terus membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, membaca salam, begitu, membaca salam, tartib. Ini kurang nih. Tumakninahnya ketinggalan tuh. Jadi niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, i'tidal, sujud, tumakninah, duduk antara sujud, tumakninah, begitu, duduk antara sujud, tumakninah, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat tuh pada tasyahud akhir, kemudian salam, tartib, 17. Begitu. Ada yang menyebutkan 19 rukun sholat nih ulama, terserah kita metodenya. Itu sujud di absen. Sujud pertama tumakninah, sujud kedua tumakninah. Itu nambah 2 dari 17. Jumlahnya tuh, isinya sama, begitu, isinya sama. Jadi muslim itu tidak mau meributkan judul, yang diributkan isi. Mau judul apa kek, yang penting isinya. Kalau teman saya bilang nih, Ustaz Haji Sardi, bapak-bapak tuh demennya kutangnya apa susunya. Apanya? Nah, begitulah kita menghukumi sesuatu biar gampang. Jadi jangan sampai begini, kalau judulnya membedah sejarah Rasul, sunnah. Judulnya membedah sejarah Rasul, sunnah. Maulid, bid'ah. Jadi ini namanya milih apa?
milik utang katanya. Begitu namanya milik apa? Utang. Jadi ngeributin ini begitu. Mengingat kematian, sunnah, tahlilan, bid'ah, ini juga. Jangan sampai kita yang diributin kutang. Begitu judul ini nih yai kita ini lagi, ya metode manusia kan berbeda-beda begitu, berbeda-beda begitu manusia. Jadi kita tuh mau menghukumi sesuatu tuh nggak mau judulnya itu sambal setan kayak, kalau masih dari cabe halal, biar kata setan ya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak mau ngeributin kutang, begitu. Itu begitu. Ini kajian namanya. Balik pada materi kita. Rukun solat yang ke-9 adalah tumakninah. Mengapa Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan tumakninah yang di 4 tempat digabung jadi satu? Karena sama-sama tumakninah. Karena kesamaan penyebutannya tumakninah, ya udah disingkat saja. Makin singkat makin bagus, begitu. Makin singkat. Jadi rukun solat ke-9 kudu ada tumakninah. Tapi ingat, kudu ada tumakninah nih adanya pada ruku, adanya pada sujud 2 kali itu dalam setiap rakaat, adanya pada duduk antara 2 sujud, keempat adanya pada i'tidal. Ini kudu ada tumakninah, kudu ada. Kalau nggak ada tumakninahnya, sholatnya tidak sah. Begitu, karena tumakninah adalah rukun daripada rukun sholat. Ini kudu tumakninah. Bagaimana kalau pada sholat sunat tumakninah di i'tidal dan duduk? Ini nih ulama berbeda pendapat. Kalau i'tidal dan duduk antara 2 sujud, ada ulama namanya Syekh Yusuf Al-Ardabili, kitabnya namanya Al-Anwar li'a'malil abrar, kitab fiqih masih matan, segede Al-Quran tuh 2 jilid, namanya Al-Anwar. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Ardabili, tumakninah ini kalau di i'tidal ngikuti hukum sholatnya. Kalau sholatnya sunat, tumakninahnya sunat. Kalau sholatnya wajib, tumakninahnya wajib. Begitu juga duduk antara 2 sujud. Itu tumakninah pada duduk antara 2 sujud itu mengikuti hukum sholatnya. Bila sholatnya wajib, maka tumakninahnya wajib. Bila sholatnya sunat, tumakninahnya sunat. Ini pendapat Imam Yusuf Ardabili ini tidak kuat, dhaif, tapi dipakai oleh orang-orang di perkampungan sebagiannya kalau taraweh. Kalau taraweh itu kebutnya Masya Allah itu. Kalau taraweh, ladhdallina min kufan akhadallahu akbar, ininya kagak ada tumakninahnya. Itu ngikut yai ini nih, ngikutnya ini begitu. Dan ini nolongin kita, sebagian kita yang sholatnya kurang rapi. Saya mau praktek. Ini ruku,
Samiallahu liman hamidah. Ininya nih. Nah, ini ruku. Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allah. Ada tuh orang yang nggak pakai diem nih tangannya nih. Tangannya enggak ada remnya. Nah, ini enggak sah sholatnya. Menurut Imam Yusuf Ardabili sah. Tuh ada yang nolongin. Begitu, maka sama pendapat ulama tuh kita jangan alergi tuh begitu. Tuh begitu. Kan sering ada orang Samiallahu Rabbana lakal hamdu. Allah. Jadi enggak ada diam, enggak ada. Itu namanya enggak ada apa ya? Enggak ada tumaknina. Apalagi tarawih. Ya Allah, di perkampungan itu bisa 15 menit rapi. Begitu. Yang kayak begitu. Rapi yang kayak begitu. Kita jangan nanya yang enggak ngaji, yang ngaji aja. Yang ngaji nih Bapak Ibu nih, kalau tarawih pengennya yang lama apa yang cepat? Tuh. Yang ngaji aja pengen yang cepat. Ini para imam dengerin ini keluhan makmum nih. Tuh gitu. Itu yang ngaji tuh. Jangan tanya yang gak ngaji. Yang ngaji aja pengennya cepet pengennya. Nah, ini kata kitab Al-Anwar, tumaknina di dalam duduk antara dua sujud dan i'tidal itu mengikuti hukum salatnya. Kalau salatnya itu wajib, maka tumakninanya wajib. Kalau salatnya sunat, tumakninanya sunat. Tapi dhaif. Maka di sini dijelaskan walau kana fi naflin. Meskipun Anda punya salat adalah salat sunat, wajib kudu ada tumaknina. Biar kata ini. Jadi kalau mau salat pengen cepet, saran saya kalau memang pengennya cepet juga tuh salat, mendingan bacaan itu sekali tapi sempurna daripada 3 kali enggak jelas. Begitu. Daripada Bapak Ibu sholat tuh bacanya sub Allahu Akbar enggak jelas, sub mendingan sekali aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allah. Iya begitu. Yang penting sempurna daripada enggak jelas sub apa ini. Begitu. Biar jelas salatnya, jangan sampai Allahu Akbar sub Allahu Akbar rabbik fini Allah. Udah, yang penting jelas. Begitu. Kita ini bukan masalahnya balapan sama waktu, lagi ibadah. Begitu, enggak apa-apa. Yang penting kita biar kata minimal tapi sempurna, daripada ngambil maksimal kagak ada sempurnanya. Begitu. Kalau mau ini, kalau mau buru-buru kayak macam taraweh, mau buru-buru minimal tuh doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tuh segitu tuh jadi dah hamdu Fatihah begitu. Daripada bahas saudara kebut yang kagak jelas. Ini apa ini ya begitu. Enggak jelas dalam ibadah ini. Jadi kita ini dilihatin sama Allah. Jadi biar sebentar tapi maksimal gitu. Artinya bacaan itu tertil begitu. Itu penting di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu sukunun ba'da harakatin. Tumakninah itu diam
sesudah ada gerakan. Apa itu patokannya tumaknina? Tumaknina itu adalah kita harus bisa memisahkan antara rukun sebelumnya dengan rukun sesudahnya, dengan dipisahkan dengan diamnya anggota tubuh kita. An yastaqirra a'dha'uhu, kita kudu tenang anggota tubuh kita dari gerakan turun atau gerakan berdiri. Dari gerakan ini kita diam. Diam tuh bagaimana? Bihaitsu yanfasilu, gambaran diam tuh bahwa kudu ada keterpisahan antara rukun sebelumnya dengan rukun sesudahnya. Kata orang Jawa tuh kudu miji-miji, mijen namanya. Kata orang Jawa mijen, kudu atu-atu. Jadi samiallahu liman hamidah, ada diam nih gerakan. Rabbana lakal hamdu, enggak ada yang gerak. Sehingga bakal beda antara gerakan ini dan gerakan sujud. Jadi enggak nyambung. Ada diam sejenak. Ukurannya berapa tumaknina itu? Ukurannya 4 detik. Ukuran tumaknina itu 4 detik. Jadi itu diamnya. Ini biar gampang, subhanallah. Segitu tuh. Makanya kalau kita ruku supaya ada tumaknina, baca aja tasbih sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dah ada tumaknina tuh. Dengan kayak begitu. Walaupun enggak baca, diam aja masuk. Begitu. Begitu. Itu namanya tumaknina. Namanya. Sujud begitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Supaya kita membatasi adanya tumaknina di dalam solat kita. Jangan langsung Allahu Akbar. Jangan. Supaya ada tumaknina ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Imamul Bukhari riwayatkan tentang ada orang yang solatnya enggak ada tumaknina. Kata Nabi, disebut al-musi'i bisolatihi, yang solatnya serampangan. Kata Nabi, aidi solata fa innaka lam tusalli. Anda ulang lagi solatnya, Anda belum solat. Kalau begitu ajarin saya solat. Diajarin lama Nabi, kudu ada tumaknina, kudu ada ini penting di dalam ibadah kita. Kalau sudah ada tumaknina, saudara mau panjangin terserah, saudara mau pendekin terserah. Itu mau bagaimana kitanya saja. Begitu tuh. Bagaimana agama ini tidak kaku. Yang penting tumaknina tidak hilang. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari Masjid Nabawi lagi sholat ada bayi nangis. Maka Nabi cepatkan sholat itu, tentu tanpa menghilangkan tumaknina, karena khawatir nggak ada ibunya. Itu ada hal-hal yang kayak begitu dikerjakan. Terserah kita pada bagian yang kayak begini. Begitu. Bisa saja kita mau panjangkan, bisa saja kita pendekkan, tapi sholat itu kalau kita lah di perkampungan nggak usah terlalu panjang-panjang yang akhirnya orang jadi protes. Jangan panjang banget, orang bergumam, nih imam bagaimana, jadi ngimamin akhirnya dicela orang. Kita janganlah, kita yang sederhana aja, karena masyarakat kita tidak terbiasa dengan sholat yang lama begitu. Coba aja rakaat pertama baca Yasin sampai kelar, insya Allah itu bukan dapat ganjaran, dapat celaan gitu. Ini imam begitu.
Kagak dipikirin kaki gua ini loh, asam urat. Iya kan? Tuh iya. Jadi kita harus pandai. Kalau di masyarakat itu kita harus merangkum semua keinginan. Kita harus merangkum semua keinginan. Jangan suka-suka gue gitu. Nggak boleh. Kita harus mengikut banyak orang. Kalau di masyarakat itu lain seperti di komplek, ya mungkin kayak Maharta, komplek masyarakatnya tertata, demen sholatnya panjang, Isa aja ya Allah Yasin, oh amin ya. Oh enggak juga. Oh enggak juga. Jadi curiga juga saya dengan nyengirnya. Jadi karena berbeda-beda, artinya di masyarakat itu beda-beda. Begitu di beda-beda. Ini beliau ini nih kalau ngimamin sejuz kalau Ramadan. Itu nih beliau nih sejuz, tapi masjidnya aja tertentu. Kalau di kampung nih dicoba di Marta imamnya beliau kayaknya makmum tinggal 2 kayaknya. Begitu. Kalau ngimamin ini pokoknya malam 27 Ramadan khataman Quran aja dalam sholat udah rutin itu begitu. Itu begitu karena memang begitu programnya. Ya, kalau diterapin kaget. Kalau di kampung kita kaget, udah langsung pertama cakep nih gitu. Kalau ditanya cakep tapi kagak datang. Gitu. Cakep nih, cakep. Tapi nggak datang habis bilang cakep itu. Begitu. Gitu. Itu susahnya masyarakat kita. Kudu seirama. Melatih untuk ibadah lama tuh susah, tapi kita nggak boleh putus asa. Kita harus pelan-pelan mendidik kepada masyarakat yang memang demikianlah adanya kita begitu. Jadi wadhabituha, patokan yang namanya tumaknina itu an yastaqirra a'dha'uhu, anggota-anggota tubuh kita kudu diem. Diam tuh bagaimana? Bihaisu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu. Dalam artian kudu ada pisah antara rukun yang kita mau tuju dengan rukun yang sebelumnya. Ada pemisah karena ada diam ini nih. Kalau bahasa orang Jawa miji-miji. Biar atu-atu ini rukun ini enggak nyambung, walaupun nyambung tapi ada inilah namanya ruku. Kalau enggak diem sami Allah Allah, ini enggak ada pemisah kecuali takbir doang, enggak ada gerakan yang memisah. Ini tumaknina, ini penting. Tumaknina harus diperhatikan oleh kita di dalam kita punya sholat gitu. Jangan sampai sholat kita meninggalkan daripada tumakninah. Sebab kalau sampai kita meninggalkan tumakninah sama dengan kita meninggalkan rukun sholat, dan ini merupakan kerugian besar di dalam kita punya ibadah. Segini aja udah ngaji kita.